Nah, film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang pergi berlibur ke sebuah tempat. Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan, mereka malah diteror oleh beberapa orang yang sangat menyeramkan. Nah, film ini sangat seru sekali dan membuat Liang Caduk empot-empotan guys tentunya. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Nah, di awal film kita diperlihatkan seorang sales yang masih muda dan lagi lulumpatan guys di sebuah hutan belantara. Si sales yang terjatuh dan kemudian didatangi oleh beberapa orang. Lalu entah apa yang sudah dia lakukan, si sales pun digaclek dan menjadi korban pertama para penunggu hutan belantara tersebut. Nah, beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang lagi OTW ke sebuah tempat gitu guys untuk pergi liburan. Dan mampir ke sebuah desa hanya untuk makan. Tapi di tengah jalan, mereka hampir saja tabrakan karena mereka berdua sibuk dengan adu sungut saat di dalam mobil. Nah, ternyata si pacar ini walaupun brewoknya nyambung sampai ke dada, dia punya penyakit asma alias bengek gitu guys yang dia udah idap itu sejak lama. Dan seperti biasa, kalau mereka mampir ke sebuah desa terpencil, tentunya pasti tidak ada sinyal untuk menambah ketegangan di dalam film tersebut. Oh, shit, no signal. Nah, kemudian si Maya sama Sirian terlihat sampai di sebuah warung gitu guys yang ada di kampung tersebut. Orang-orang di sana terlihat sinis banget tuh sama mereka. Lalu datang seorang pelayan cantik bernama Sally yang mencatat pesanan untuk mereka berdua. Nah, kemudian terlihat dua orang yang nampak SKSD, yaitu bernama Eden dan juga Nail guys yang terdengar ngajak ngobrol sama mereka berdua. Dan terlihat selembaran dari seorang yang dikabarkan hilang di sana. Dan orang tersebut adalah si sales Uyah yang dihabisi oleh 3 orang psikopat di awal film tadi. Pass through. Here's some big corporate finance guy, and then totally disappeared. Nah, saat Sirian dan si Maya akan pergi dari sana, tiba-tiba saja mobil mereka mogok dan tidak bisa untuk di-starter gitu guys, padahal tadi mah masih sehat walafiat. Lalu dari sana muncul seorang bapak-bapak serem tuh, yang berkata kalau dia punya sebuah bengkel dan akan memperbaikinya, tapi butuh 1-2 hari karena spare part mobil tersebut harus diambil dulu dari kota. Nah, si Sally pelayan warung yang tadi kemudian bilang kalau di sana ada sebuah rumah yang disewain gitu guys, seandainya Sirian dan si Maya mau menginap untuk beberapa hari aja. Sirian yang tadinya tidak mau karena dia curiga sama mereka, kemudian jadi mau karena si Maya memaksa dan berpikir kalau tidak ada cara lain lagi. No. Yeah, what's wrong with you? These people aren't scamming us. Please, stop being paranoid. Nah, si Sally kemudian mengantar mereka berdua sampai ke villa tersebut guys, karena katanya si Sally sama mereka itu satu arah. Dan rupanya villa tersebut tidak burik-burik amat guys. Lalu saat tiba malam harinya, saat mereka nongkrong di teras, mereka pun merasa sagne dan melanjutkan ajul gedang di dalam dapur villa tersebut. Nah, tapi momen ajul gedang tersebut jadi terganggu karena tiba-tiba ada seseorang yang terdengar mengetok-ketok pintu gitu guys, entah itu siapa, yang nanyain tentang seseorang bernama Tamara. Dan dijawab sama si Maya, jika nama Ujang mah salah tempat sudah nyari orang tersebut ke sana. Is Tamara here? That was weird. Nah, Sirian sama si Maya kemudian terlihat lanjut bobo enak gitu guys di sebuah sofa. Mereka terdengar ngomongin tentang sebuah pernikahan tuh. Dan si Maya yang ngomong kalau dia ingin hidup sama Sirian sampai akhir hayat. Karena ternyata mereka berdua sudah berpacaran selama 5 tahun lamanya. Nah, tiba-tiba di momen ini asma Sirian kambuh dan obatnya itu masih ada di dalam mobil mereka guys yang lagi diperbaiki sama si Amang serem di bengkelnya. Dan karena di villa tersebut ada sebuah motor jadul milik si Amang pemilik villa. Sirian pun berkata kalau dia akan memakainya dan si Maya disuruh nunggu Sirian di dalam rumah. Ever ridden a motorcycle before? Yeah. Nah, si Maya kemudian nitip sama Sirian buat beliin dia nasi padang gitu guys, mumpung Sirian sekalian mau keluar rumah. Dan Sirian kemudian terlihat OTW tuh dengan motornya. Sementara si Maya terlihat sedang PCS dengan teman baiknya. Lalu terdengar sebuah ketukan dari orang yang sama yang menanyakan tentang seseorang yang bernama Tamara. Nah, saat si Maya sedang melihat keluar rumah, ternyata salah satu dari psikopat itu udah ada yang masuk gitu guys ke dalam villa tersebut. Dan si Maya pun bersikap
terlihat tidak terlalu memperdulikannya. Dan teror di sana, nah mulai mereka buat dimulai dari HP si Maya yang berpindah tempat begitu aja. Nah, beberapa waktu kemudian, suara demi suara juga sudah mulai terdengar jelas gitu guys, sebagai pertanda kalau teror sudah dimulai. Nah, HP si Rian juga tidak aktif tuh saat si Maya menelpon. Lalu si Maya nyundut udut dan nyetel lagu Malaysia, supaya dia tidak tegang dengan situasi yang sedang terjadi di sana. Nah, sementara itu si Rian terlihat baru aja nyampe di bengkel si Amang, yang mana ternyata lokasi tersebut cukup jauh juga guys dari villa tempat mereka berdua menginap. Dan saat dia mengambil obat untuk penyakit asma yang ada di mobilnya, si Amang pun memarahinya karena kata si Amang harusnya si Rian nelpon dulu kalau dia mau ke sana. Hey. Alright? You should call first. Nah, saat si Maya main piano karena bete nunggu si Rian, langkah kaki mulai terdengar di villa tersebut dan terlihat seseorang yang ngejugruk gitu guys ngeliatin si Maya dengan pose seramnya. Sementara si Rian terlihat sedang beli cemilan guys di Alfa Indo setempat, dan dia pun ketemu dengan orang-orang di sana yang tadi pagi Pak Amprok saat sedang makan siang, yang juga SKSD sama dia dan juga si Maya. Nah, sementara itu si Maya yang lagi mandi terlihat kembali diteror oleh orang-orang yang dari tadi sudah mengawasi dia guys di villa tersebut. Dan dengan anehnya, lampu di villa juga tiba-tiba mati. Dan di momen inilah si penguntit pertama kali menampakkan topeng yang dia pakai sama si Maya. Nah, saat si Maya terlihat nyumput di sebuah lemari, tiba-tiba langkah kaki terdengar jelas dan seseorang nampak mendatangi si Maya guys di lemari tersebut. Tapi untungnya itu adalah si Rian guys, yang baru aja pulang dari beli makanan. Dan si Maya berkata sama si Rian kalau ada seseorang yang sedang meneror dirinya. Nah, singkat cerita lampu kembali nyala di villa tersebut dan si Rian pun terdengar meyakinkan si Maya guys kalau yang dia lihat itu hanya imajinasinya saja. Dan lagi-lagi pintu rumah tersebut terdengar diketuk dari arah luar dan terlihat seorang bocil yang sedang berdiri di luar rumah seperti lagi nantangin sama si Rian. The girl. What are you doing? I'm putting an end to this. Ryan. Nah, karena si bocil udah lari dari rumah tersebut, si Rian sama si Maya kemudian terlihat makan jajanan mereka, yaitu sebuah burger yang baru aja dia beli guys di warung si Amang. Dan teror berikutnya kemudian muncul lagi tuh, yang mana terlihat bangkai ayam yang sengaja digantung di atas villa. Dan mereka pun menutup semua pintu dan juga jendela supaya para penguntit tidak bisa masuk ke sana. Nah, saat situasi rumah sudah menjadi sangat tegang, tiba-tiba sebuah kapak menembus pintu rumah tersebut guys dan membuat si Maya juga si Rian kemudian ngumpet di sebuah ruangan. Dan si penguntit pun kembali meneruskan teror yang sudah mereka buat, bahkan dengan terang-terangan menampakkan topeng mereka pada si Rian dan juga si Maya. Nah, karena dirasa para penguntit tersebut sudah pergi dari sana, nah si Rian kemudian berencana buat kabur dengan memakai motor si Amang yang tadi sempat dia pakai guys buat beli burger dan ngambil obat miliknya di dalam mobil. Nah, HP si Rian juga sudah mereka rusak guys kelihatannya. Dan saat mereka berdua sudah sampai di depan rumah, motor tiba-tiba meledak yang menandakan kalau para pengikut tersebut tidak mau si Rian dan juga si Maya untuk pergi dari sana. Nah, karena rumah tersebut dikabarkan milik seorang pemburu, si Maya kemudian berpikir pasti di rumah tersebut itu ada sebuah pistol gitu guys yang bisa mereka pakai buat pertahanan diri. Dan mereka pun keluar dari rumah tersebut lewat sebuah ventilasi. Dan sueknya, si Maya malah terkena paku saat dia merangkak di bawah lantai rumah. Nah, saat si Rian nyebut paku tersebut dari tangan si Maya, untungnya si Maya tidak cengeng dan berteriak, dan mereka pun berhasil keluar dari rumah tersebut guys, walaupun dengan sangat hati-hati. Lalu mereka pun melanjutkan untuk pergi guys ke gudang yang ada di sebelah rumah. Tapi si Rian malah tipalitak dicokornya. Bahkan obat asmanya jatuh saat mereka sedang buru-buru karena mereka takut kalau si penguntit mengetahui mereka ada di luar rumah. Nah, suenya salah satu orang yang menguntit mereka itu ada di dalam gudang, walaupun
dia hanya diam dan tidak menyerang mereka guys, dan benar-benar hanya memperhatikan saja. Dan akhirnya si Rian dan juga si Maya menemukan sebuah senjata. Walaupun itu tidak cukup karena psikopat tersebut berjumlah 3 orang manusia. Nah, saat si Rian naik ke tangga untuk mencari senjata yang lainnya, si Maya kemudian diserang oleh mereka dan hampir saja jadi korban atas keganasan mereka guys yang dilakukan oleh para psikopat tersebut. Tapi untungnya si Rian keburu datang tuh dengan shotgunnya, dan mereka pun buru-buru untuk kabur dari sana. Tapi sayangnya, saat si Rian mengira kalau di teras ada psikopat, dia pun menembakkan pistol dengan cukup sembarangan. Nah, ternyata orang yang ditembak sama si Rian itu bukanlah salah satu dari psikopat, tapi orang yang punya rumah alias amang pemburu guys yang baru aja pulang ke villa miliknya. Dan si Rian pun sangat menyesal dengan kelakuan dirinya, lalu memutuskan untuk kabur dari sana dengan memakai mobil si amang pemburu. Nah, saat si Rian dan si Maya akan kabur dengan mobilnya, tiba-tiba saja mereka terlihat ditabrak dan membuat kaki si Rian terjepit di sela-sela mobil tersebut guys dan tidak bisa bergerak. Dan si Rian pun nyuruh si Maya buat kabur duluan guys dari sana. Sementara dia akan menahan para psikopat tersebut dengan menggunakan shotgunnya. Walaupun psikopat tersebut malah mengejar si Maya yang sudah lari dengan sangat cepat ke dalam hutan. Nah, si Rian dengan susah payah kemudian berhasil keluar dari dalam mobil dan dengan pengkornya terlihat buru-buru mengejar si Maya guys karena dia khawatir banget tuh sama pacarnya. Sementara itu si Maya yang diikuti oleh para psikopat kemudian bersembunyi di dedaunan yang cukup kering dan dirasa bisa menutupi tubuhnya. Nah, ternyata tempat dari persembunyian si Maya itu adalah tempat yang dipakai oleh para psikopat tersebut guys buat nyimpen mayat para korbannya yang udah mereka eksekusi. Nah, si Maya yang belum sadar kemudian mencoba menelpon polisi guys dan berhasil melaporkan apa yang sedang terjadi. Walaupun sinyal di sana gote, tapi untungnya pesan sudah tersampai. Walaupun belum tentu polisi buru-buru untuk segera datang ke sana. Nah, singkat cerita si Maya berhasil ditemukan oleh psikopat dan kemudian terlihat sedang diseret gitu guys dan dibawa kembali ke dalam villa. Sementara si Rian yang juga sedang mencari pacarnya dan harus berhati-hati karena stok peluru miliknya hanya tersisa 2 siki kanjai saja. Nah, si Rian yang terlihat tersandar di sebuah mobil butut kemudian menemukan sebuah botol minuman gitu guys dan dia pun minum dari botol tersebut. Jorok, tapi suara kekeresekannya mengundang si psikopat guys datang ke sana. Dan si psikopat pun terlihat menghampiri suara tersebut. Tapi si Rian sudah lari dan psikopat yang lainnya terlihat berhasil ditodong oleh si Rian tepat dari arah belakang. Nah, si Rian yang kemudian bertanya di mana keberadaan si Maya terlihat diacuhkan dan tidak dijawab gitu guys sama psikopat yang pikas sebelen ini. Dan si Rian yang bolohonya malah menggertak dengan senjatanya. Lalu psikopat yang lainnya datang ke sana lalu memukul si Rian dan membuatnya pingsan. Dan emang dasar boloho. Nah, si Rian sama si Maya yang kemudian diikat oleh para psikopat di sebuah kursi yang terlihat berdampingan gitu guys, entah mau diapakan. Nah, si Maya di sini meminta maaf tuh sama si Rian karena dia berpikir semua kejadian di sana itu adalah salah dirinya. Dan si Rian berkata kalau itu semua bukan salahnya karena tidak ada yang tahu takdir Allah atas hambanya. Nah, karena dirasa ajalnya sudah sangat dekat, si Rian kemudian terdengar ngelamar si Maya gitu guys karena menikah sama si Maya adalah satu-satunya janji penting dari si Rian pada si Maya. Dan si Maya pun terdengar senang hati menerima lamaran tersebut karena dia tahu kalau mereka berdua pasti tidak akan selamat dari kejadian tersebut. I love you too. Nah, akhirnya para psikopat tersebut kemudian terlihat mencoblos si Rian dan membuat si Rian resmi menjadi seorang almarhum guys dan wafat di tempatnya tersebut. Nah, si Rian juga terlihat ditendang tuh sampai ngagoler. Dan si Maya pun bertanya sama mereka, nah hak kalian membunuh kami? Dan dijawab sama psikopat karena itu balasan atas orang yang sudah tinggal di villa tersebut. Nah, si Maya yang akhirnya juga kemudian terlihat dicoblos oleh para psikopat yang dia nggak kenal sama sekali gitu guys sama mereka semua. Dan si
si Maya juga ditendang oleh mereka dan ngajugruk di atas lantai. Tapi alhamdulillahnya, sirene dari Pak Polisi membuat para psikopat tersebut buru-buru kabur dari sana. Nah, si Rian ini resmi dikabarkan meninggal, sementara si Maya terlihat berhasil selamat gitu guys dan dibawa ke rumah sakit. Dan saat si Maya terlihat sadar dari pingsannya. Dan film pun berakhir karena film ini adalah chapter pertama di series ini. Ya, kita tunggu aja ya guys ya kelanjutan film ini. Pasti seru banget dan wajib untuk kalian tunggu kelanjutannya. Nah, karena filmnya udah beres, sampai ketemu di review film berikutnya.